Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Firmansyah. Saya dari kelas PAI 4 semester 3. Sini saya akan menjabarkan materi saya untuk tugas UTS Perencanaan Sistem Pendidikan Islam. Nah, materi saya itu tentang apa sih? Jadi materi saya itu tentang pengembangan materi fikih. Nah, pengembangan materi fikih apa yang saya ambil? Jadi pengembangan materi fikih yang saya ambil itu adalah pengembangan materi fikih yang berupa kaidah nilai-nilai dalam sujud. Ini baru yang pertama ya, guys. Jadi pengembangan nilai-nilai kaidah nilai-nilai dalam sujud itu sujud ini memiliki makna yang mendalam dan juga simbolis. Nah, jadi ada beberapa makna yang terkandung dalam sujud. Itu yang pertama ada penghambaan. Penghambaan adalah bentuk yang paling tinggi. Jadi karena ketika kita sujud, itu kita menunjukkan bahwa kita tunduk dan patuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya itu ada pengakuan. Jadi dalam sujud itu kita mengakui kebesaran Allah atas segala sesuatu. Nah, selanjutnya itu ada pembersihan diri. Pembersihan diri di sini juga bisa diartikan sebagai proses pembersihan diri dari dosa dan juga kesalahan. Selanjutnya itu ada meditasi. Jadi sujud sendiri di sini bisa menjadi momen meditasi kita. Nah, untuk syukur ini, jadi sujud itu bisa menjadi ucapan syukur kita atas segala nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, di sini saya akan memberitahu tentang memahami hikmah mempelajari nilai-nilai dalam sujud. Jadi, hikmah yang pertama adalah kita itu bisa selalu mengingat dan mengingat kembali. Jadi kita tuh akan terus mengingat akan semua nikmat Allah yang merupakan bentuk nyata dari ungkapan rasa syukur. Lalu yang kedua itu adalah sebagai bagian dari kepatuhan dan kerendahan hati manusia kepada Allah. Mengingatkan manusia juga bahwa mereka adalah tempatnya salah dan lupa agar terhindar dari perilaku sombong, angkuh, takabur, dan akhlak buruk lainnya. Selanjutnya kita di sini akan mempelajari tentang eh, konsep muamalah, riba, dan juga rukso. Nah, konsepnya itu bagaimana atau pengertiannya itu bagaimana? Pengertiannya itu yang pertama itu adalah muamalah berasal dari kata amala yu'amilu muamalat yang berarti saling bertindak, saling berbuat dan juga saling mengamalkan. Nah, dalam fikih muamalah dimaknai dengan tukar menukar barang maupun jasa yang bermanfaat melalui proses jual beli, sewa menyewa, utang piutang dan usaha lainnya. Selanjutnya kita di sini akan menuju ke riba. Nah, jadi riba sendiri di sini adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab yang berarti kelebihan atau tambahan. Nah, maksud dari kelebihan atau ketambahan ini bagaimana? Itu adalah mengerucut pada kelebihan dari pokok utang. Kelebihan dari pokok utang inilah yang membedakan riba dengan transaksi jual beli yang lain. Selanjutnya kita di sini bakal membahas tentang rukso. Rukso adalah keringanan-keringanan dalam hukum yang diberikan syariat kepada seorang mukallaf lantaran ada uzur yang menyebabkan lahirnya keringanan tersebut. Jadi begitu ya konsep muamalah, riba dan juga ruksonya. Selanjutnya, kita di sini akan membahas tentang pendiri dari empat mazhab. Nah, empat mazhab itu kan kita bisa bersama-sama kenal. Itu yang pertama ada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan juga mazhab Hambali. Nah, kita di sini bakal membahas tentang pendiri-pendirinya. Jadi pendiri-pendiri dari keempat mazhab itu siapa aja sih? Yang pertama itu ada Imam Abu Hanifah, yang kedua itu ada Imam Malik bin Anas, yang ketiga itu ada Imam Syafi'i atau Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lalu yang keempat itu ada Imam Ahmad bin Hambal. Lanjut, kita di sini akan membahas tentang tata cara sholat dalam Islam. Ya, kita di sini sudah melakukan sholat ya guys. Jadi kita di sini tentu saja telah melakukan sholat. Nah, mungkin di sini ada yang belum tahu tentang tata cara melakukan sholat. Tata cara melakukan sholat itu yang pertama itu kita harus niat dulu ya. Jadi niatnya itu adalah niat dalam hati untuk melakukan sholat. Contohnya bagaimana? Ya, itu tergantung kepada sholat ini masing-masing. Jadi ada yang berbeda, ada juga kayaknya nggak ada yang sama deh. Jadi mungkin berbeda semua. Jadi seperti usoli fardo subhi rokaataini mustaqbilal kiblati azaan makmumadillahi ta'ala. Jadi seperti itu ya contohnya. Lalu yang kedua itu takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini itu kita yang mengangkat kedua tangan kita.
berat duduk tangan kita, lalu kita tekuk, lalu kita taruh di antara dada dan juga pusar. Jadi tulisannya seperti ini. Fotonya itu seperti ini ya. Oke. Nah, selanjutnya itu kita harus berdiri. Jadi ketika kita takbiratul ihram itu tuh kita harus berdiri ya, guys. Nah, selanjutnya itu ada kita membaca Al-Fatihah. Nah, jadi itu merupakan juga sesuatu yang harus kita lakukan dalam sholat. Jadi membaca Al-Fatihah itu wajib hukumnya kita lakukan dalam sholat itu setiap rokaat. Jadi misalkan rokaatnya ada 4 ya kita bacanya 4 kali. Kalau rokaatnya itu ada 3 kita juga bacanya itu 3 kali setiap rokaat begitu. Lalu selanjutnya itu kita melakukan ruku. Nah kita melakukan ruku ini dengan tumak nina atau ketenangan. Jadi itu jadi ketika kita dari takbir nih kan kita dari takbiratul ihram dari yang menurut ke pusar tadi itu kan kita kan menuju ke ruku. Nah, itu kita harus lakukan dengan jeda atau dengan ketenangan itu. Jadi tidak diburu-buru lah. Lalu selanjutnya itu ada itida atau yang biasa kita kenal dengan itidal, yaitu berdiri kembali setelah ruku dengan tumak nina lagi. Jadi seperti yang tadi lah. Selanjutnya itu ada sujud. Kita sudah tahu bersama-sama, jadi sujud itu kita melakukannya 2 kali. Lalu selanjutnya itu ada duduk di antara dua sujud. Nah, karena tadi kita melakukannya 2 kali, jadi itu kita juga melakukan yang namanya duduk di antara dua sujud. Selanjutnya itu ada tasyahud akhir, yaitu duduk dengan membaca doa tasyahud akhir pada rakaat terakhir. Nah, selanjutnya itu kita kita akhiri dengan salam, begitu. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang tata cara penyembelihan. Jadi kita sih bahas tentang tata cara dulu lah ya. Cara-cara penyembelihan itu jadi penyembelihan itu nggak selamanya tentang eh, Lebaran Idul Adha, nggak selalu ya. Jadi kita juga bisa melakukan penyembelihan di saat-saat di luar Idul Adha. Contohnya itu bagaimana? Jadi contohnya itu kita melakukan akikoh atau juga kita ingin menyembelih hewan yang ingin kita makan. Itu juga harus sesuai dengan tata cara penyembelihan Islam. Jadi yang pertama itu, jikalau kita ingin melakukan penyembelihan, jadi menurut Islam, menurut syariah Islam, itu kita harus menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah, lalu dilanjutkan dengan membaca salawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya itu kita harus merobohkan hewan ke arah kiblat. Jadi ketika kita merobohkan itu tidak sembarangan merobohkan. Ketika kita merobohkan itu kita merobohkannya ke arah kiblat seperti itu. Selanjutnya itu kita menginjakan kaki kita ke bagian samping daripada hewan. Nah, jadi kalian ketika melihat saat Idul Adha itu ada yang menaruh kakinya di perut dari hewan kurban, itu sesuai dengan tata cara penyembelihan hewan kurban menurut Islam. Selanjutnya itu kita membaca takbir sebanyak 3 kali bersama-sama dan diakhiri dengan tidak memperlihatkan alat potong pada hewan kurban dan menggunakan pisau yang tajam. Jadi ketika kita ingin menyembelih hewan kurban, itu kita sebaiknya tidak memperlihatkan pisau yang kita pakai atau parang yang kita pakai itu ke hewan kurban itu. Selanjutnya kita di sini akan membahas tentang tujuan mempelajari muamalah, riba, dan juga ruso. Ini yang juga adalah merupakan materi yang terakhir. Jadi kita itu mempelajari konsep muamalah riba ruso itu akan mempermudah interaksi kita selama di dunia. Karena jika kita telah mempelajari konsep dari 3 hal ini, maka peserta didik pun atau kalian nih itu dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan syariat Islam yang telah ditentukan oleh Allah. Maka dari itu, umat Islam sangat dianjurkan untuk mempelajari konsep muamalah, riba, dan juga rukhsah seperti itu. Ya, sepertinya sudah selesai. Jadi, saya di sini mengucapkan terima kasih atas perhatiannya karena sudah menonton video ini sampai terakhir. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Saya tutup saya tutup video ini dengan membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.